Kalian tahu nggak sih apa itu apresiasi drama? Jadi, apresiasi drama bukan hanya sekedar menonton pertunjukan, tetapi juga bagaimana kita menghayati nilai dan pesan yang ada di dalamnya. Setiap gerak, dialog, dan ekspresi dalam drama menggambarkan kehidupan manusia yang penuh makna. Jadi, dengan mengapresiasi drama, kita belajar memahami perasaan, konflik, serta pesan moral yang ingin disampaikan oleh para pemerannya. Selain itu, apresiasi drama juga membantu kita untuk lebih peka terhadap situasi sosial dan emosional di sekitar kita. Melalui drama, kita bisa belajar menempatkan diri, berempati, dan menghargai berbagai pandangan hidup. Maka dari itu, apresiasi drama sangat penting untuk membentuk karakter dan kepekaan rasa manusia. Hakikat apresiasi drama adalah memahami makna kehidupan lewat seni peran. Melalui drama, seseorang belajar memahami konflik, karakter, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, hakikat apresiasi drama juga sebagai karya seni yang menggambarkan kehidupan manusia melalui aksi, gerak, dan dialog. Tidak sekedar menonton, apresiasi juga melibatkan pengalaman emosional dan estetika untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan dan konflik kehidupan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek kajian drama. Objek kajian drama mencakup seluruh elemen yang membentuk cerita dalam sebuah drama. Pertama, ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun drama dari dalam, seperti alur, tokoh, dialog, latar, tema, dan amanat. Yang kedua, ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berasal dari luar cerita, seperti nilai sosial, moral, dan budaya yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selain itu, ada juga petunjuk teknis yang membantu dalam proses pementasan agar drama dapat dimainkan dengan baik. Dengan memahami semua unsur ini, kita dapat menilai keindahan serta pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah drama. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang secara singkat manfaat apresiasi drama. Jadi sebenarnya apresiasi drama itu bukan cuma tentang menonton atau membaca naskah, tetapi juga membahas tentang memahami isi, makna, dan nilai kehidupan yang tergandung di dalamnya. Di antaranya, pertama, melatih berpikir kritis dan empati. Lewat drama, kita belajar melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Saat memahami tokoh dan konflik cerita, kita diajak untuk berpikir lebih dalam dan memahami perasaan orang lain. Contohnya ketika kita memerankan tokoh yang sedang menghadapi masalah hidup, kita jadi tahu rasanya berada di posisi mereka. Hal ini membuat kita lebih peka dan lebih empatik terhadap sesama. Seterusnya yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dalam kegiatan drama. Kita belajar berbicara dengan penghayatan, menyampaikan emosi lewat ekspresi, dan mendengarkan dengan baik. Keterampilan ini sangat berguna di dunia nyata, baik saat berdiskusi, berpendapat, maupun bekerja sama dengan orang lain. Jadi, drama bisa membantu kita berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan efektif. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Saat tampil di atas panggung, setiap pemain punya tanggung jawab pada perannya masing-masing. Dari proses latihan sampai pementasan, kita belajar disiplin, kerjasama, dan berani tampil di depan umum. Semakin sering berlatih, rasa percaya diri pun akan tumbuh dengan sendirinya. Dan yang terakhir, memperkuat pendidikan karakter. Drama mengajarkan banyak nilai kehidupan seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Melalui karakter dan cerita yang dimainkan, kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan beretika. Jadi, lewat drama, pembelajaran bukan hanya soal teori, tapi juga tentang membentuk karakter manusia yang utuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis dan bentuk kegiatan apresiasi drama.
Dalam kegiatan apresiasi drama terdapat dua jenis kegiatan, yaitu persiapan dan analisis struktur. Pertama, kegiatan persiapan. Tahapan ini merupakan langkah awal sebelum melakukan kegiatan apresiasi. Dalam tahap ini, peserta menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memahami karya drama seperti dalam tahapan ini, peserta menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memahami karya drama seperti menentukan tema drama, memilih naskah yang akan dianalisis, serta menetapkan peserta atau kelompok yang akan terlibat dalam kegiatan apresiasi. Persiapan ini bertujuan agar proses apresiasi berjalan terarah dan setiap peserta memahami peran masing-masing, apakah sebagai pembaca naskah, penonton, atau penulis resensi, atau pemain drama. Kedua, kegiatan analisis struktur drama. Pada tahapan ini, kegiatan difokuskan pada pemahaman unsur-unsur pembangunan drama, serta menetapkan peserta atau kelompok yang akan terlibat dalam kegiatan apresiasi. Persiapan ini bertujuan agar proses apresiasi berjalan terarah dan setiap peserta memahami peran masing-masing, apakah sebagai pembaca naskah, penulis resensi, atau pemain drama. Kedua, kegiatan analisis struktur drama. Pada tahapan ini, kegiatan difokuskan pada pemahaman unsur-unsur pembangun drama. Unsur tersebut meliputi tema, yaitu gagasan utama cerita, alur atau jalan cerita yang menjelaskan urutan peristiwa dari awal hingga akhir, karakter atau tokoh yang mengembangkan peran dan kepribadian dalam cerita, serta konflik, yaitu permasalahan yang menjadi inti dari drama Melalui analisis ini, peserta tidak hanya mengenal jalan cerita, tetapi juga memahami pesan moral, nilai-nilai kehidupan, dan emosi yang ingin disampaikan oleh penulis. Setelah memahami jenis kegiatan, berikutnya adalah bentuk kegiatan apresiasi drama. Bentuk yang pertama adalah membaca dan menyimak teks drama. Kegiatan membaca teks drama membantu kita memahami struktur cerita, karakter, serta makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Sementara itu, kegiatan menyimak baik melalui pembacaan naskah di kelas maupun melalui rekaman suara membantu penonton atau pembaca menangkap nada, emosi, dan pesan dari dialog para tokoh. Melalui kegiatan ini, daya imajinasi dan kepekaan terhadap karya sastra dapat meningkat. Bentuk kedua adalah menonton pementasan drama. Kegiatan ini memberikan pengalaman estetis secara langsung. Saat menonton pertunjukan, penonton dapat merasakan suasana, konflik, serta ekspresi yang ditampilkan melalui gerakan, pencahayaan, musik, dan dialog para aktor. Dengan menonton pementasan, kita tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga belajar memahami nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang disampaikan melalui karya drama. Bentuk ketiga adalah menulis resensi atau kritik drama. Setelah membaca atau menonton pertunjukan, kegiatan menulis resensi dilakukan sebagai bentuk refleksi dan penilaian terhadap karya yang telah diapresiasi. Dalam kegiatan ini, kita dapat menuliskan tanggapan mengenai isi cerita, karakter, tema, gaya penyutradaraan, atau teknik pementasan. Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan berpikir analitis, menumbuhkan sikap kritis, serta memperdalam pemahaman terhadap karya sastra drama. Bentuk keempat adalah bermain peran atau melakukan pementasan drama. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi yang paling langsung karena peserta terlibat aktif dalam menghidupkan tokoh dan alur cerita. Melalui bermain peran, peserta didik mengekspresikan emosi. Dan bentuk keempat adalah bermain peran atau melakukan pementasan drama. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi yang paling langsung karena peserta terlibat aktif dalam menghidupkan tokoh dan alur cerita.
Melalui bermain peran, peserta belajar mengekspresikan emosi, memahami konflik, dan menghayati karakter dengan lebih mendalam. Selain melatih keterampilan berekspresi, kegiatan ini juga menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, dan keberanian untuk tampil di depan umum. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis dan bentuk kegiatan apresiasi drama mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya, kegiatan apresiasi tidak hanya melatih kemampuan berpikir dan memahami isi karya, tetapi juga membentuk sikap, perasaan, dan keterampilan peserta dalam menghargai seni peran. Dengan demikian, melalui kegiatan apresiasi drama, siswa dapat mengembangkan empati, kreativitas, serta kemampuan menilai dan menikmati karya sastra secara lebih mendalam.